Apakah iya Jokowi dengan keluarganya mempunyai karakter seperti itu? Oke. Iya kan? Apakah iya? Sudah ada meme-meme yang nulis Kaisang minta gugat batas cawapres, usia cawapres di MK itu pamannya demi Gibran kakaknya. Nah, ngomongin etika. Nah, tuh. Ya udah rasain aja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber ayat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijan Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Pak Jokowi. Yang mana PDIP itu kalau nggak salah dalam tanda kutip ini merasa dikhianati oleh Pak Jokowi. Bisa begitu ya? Kita lihat dulu ya videonya. Ini Pandana Baban ini yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Pantaskah Jokowi disebut pengkhianat untuk maju sebagai ini. Pantaskah Jokowi disebut pengkhianat? Gara-gara Gibran didorong jadi cawapres Prabowo. Gue setuju aja, bagus. Jadi Jokowi pecah sama PDIP. Nah, jadi PDIP ngerasain tuh gimana Pak Jokowi ya kan yang dipuja-puja gimana. Kita dengar aja dulu Pandana Baban ngomong apa nih. Cawapres 2024 nih, respon dari PDI Perjuangan seperti apa nih? Sebenarnya tidak ada respon. Kita itu hak dia lah itu, haknya Gibran ini. Cuma saya mau mengingatkan aja, terutama yang muda-muda itu. Oke. Haknya Gibran tapi mengingatkan. Iyalah. Iya. Ada satu etika, kalau Presiden Jokowi bilang di DPR berpolitik dengan budi pekerti. Itu tahun 21 sebelum dia wali kota, proses pemilihan wali kota Solo dari ranting cabang sampai ini sudah terproses 4 bulan dan sudah final. Memilih Teguh, Purnomo dan Teguh. Oke. Solo. Tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega agar biar anaknya. Oke. Anaknya. Jadi Gibran ini permintaan Jokowi, turutin. Khusus Presiden Jokowi minta ke Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan supaya anaknya bisa maju wali kota Solo. Ini PP 25, peraturan partai 25 itu mensyaratkan paling tidak minimal 2 tahun sudah ada di partai. Ya, menjadi kader. Dan kemudian pemilihan calon wali kota itu proses dari bawah. Dan itu sudah dijalankan. Mega karena dia mungkin sayangnya sama Jokowi, dengan hak prerogatif dia diabaikanlah itu. Diistimewakanlah ini. Alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal.
Siapa yang ditinggal maksudnya? Kalau Gibran kemudian maju keluar dari PDI Perjuangan, kita nggak terbayang aku etikanya, tata keramanya, budayanya, nggak terbayang saya. Oke. Ya, gue setuju Gibran sama Prabowo. Biar, nah sekarang rasain, dikhianati. Wa ashghilil zalimin bizalimin. Tuh, rasain sayang. Apakah iya Jokowi dengan keluarganya mempunyai karakter seperti itu? Oke. Iya kan? Apakah iya? Sudah ada meme-meme yang nulis Kaisang minta gugat batas cawapres, usia cawapres di MK itu pamannya demi Gibran kakaknya. Nah, ngomongin etika. Nah, itu ya udah rasain aja nikmat itu. Pengorbanan di jajaran PDI Perjuangan Solo yang sudah melakukan proses demokratisasi dengan dari ranting ini beberapa kompetisi, kemudian dapatlah namanya Purnomo dan Teguh. Oke. Dan sudah dikirim ke Jakarta. Hasilnya sudah dikirim ke Jakarta, tinggal nunggu rekomendasi dari Ibu Ketua Jokowi datang minta anaknya. Dengan pengorbanan yang begitu besar dari partai, kemudian diluluskan anaknya oleh. Anda melihat nanti ini bagaimana untuk yang cawapres? Nggak terbayang sama saya tata krama, budi pekerti dengan dalih apapun, kemudian mengabaikan, menafikan itu gitu loh, secara etika. Kan belum tentu. Ngomongin budi pekerti etika, rasain. Tentu Presiden Jokowi mengizinkan atau merestui. Mungkin anaknya yang pengen. Ini membantu biar Gibran juga dengar ini gitu loh, ya kan? Nggak kebayang saya. Apa iya sehebat itu nafsu kekuasaan itu? Sehebat itu, nggak ada lagi totok romo, nggak ada lagi satu etika, nggak peduli pengorbanan DPC Solo, nggak ada urusan PP 25. Maaf gue pada Anda ini ngakak banget gue. Ya kesian ya, merasa dikhianati tapi gue ketawa. Iya. Serius, lucu banget ini. Kan tadi dikatakan oleh Ketua Relawan Gibran untuk Negeri bahwa mereka itu berharap Pak Jokowi itu bisa digantikan oleh Mas Gibran karena Pak Jokowi itu karena Mas Gibran itu the next-nya Pak Jokowi, yang bisa melanjutkan pembangunan tuh hanya Mas Gibran kalau menurut milenial-milenial. Tapi ada tata keramanya, ada aturannya, tidak ujuk-ujuk ini organisasi apa ini, sepak bola, bulu tangkis atau gimana gitu loh. Ada tatanannya. Kami sebagai partai besar itu ada. Dan ini keistimewaan paling sangat istimewa. Megawati memberikan kesempatan kepada Jokowi dan anaknya jadi wali kota. Itu sangat istimewa. Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya MK memutuskan kemudian Mas Gibran punya peluang maju cawapres, kemudian peluangnya itu diambil, PDI Perjuangan akan apa? Merasa terhianati oleh Pak Jokowi dan keluarganya dan anak-anaknya? Bukan, nggak ada dikhianati, nggak ada. Yang saya bayangkan tuh apa iya moralnya begitu, apa iya budi pekertinya begitu. Dikhianati enggak, tapi ngomongin moral dan budi pekerti. Iya Pak Manda. Sumpah kocak politikus Indonesia ini. Iya. Lanjut. Apa iya? Iya Pak. Itu aja yang belum terbayang sama saya. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, Anda melihat bahwa ada skenario yang memang khusus dirancang menciptakan kondisi bahwa banyak sekali relawan yang mendukung Mas Gibran untuk maju, kemudian ada beberapa ormas saya partai yang mendukung juga Mas Gibran untuk maju, jadi seolah-olah dukungannya itu banyak begitu untuk mendukung Mas Gibran maju sebagai cawapres. Kalau kita merujuk ke teori gerakan sosial, Mbak, sesuatu yang sifatnya genuine itu seringkali dia akan memiliki akar yang kuat. Sinyal-sinyalnya itu begitu mudah dibaca sejak awal. Tetapi kalau misal kemudian gerakan itu terjadi secara spontanitas, kemudian dalam waktu yang cukup singkat, besar kemungkinan itu adalah hasil orkestrasi. Jadi ini hasil orkestrasi menurut Anda? Kalau kita membaca per hari ini menunjukkan kecenderungan semacam itu, maka kalau misal kemudian kita cerna apakah ini bagian dari gerakan yang genuine, yang orisinil, lahir dari masyarakat, tampaknya tidak menunjukkan indikasi itu. Nah maka terkait dengan konteks ini, memang syarat umur tadi kemudian katanya tidak memenuhi,
Tetapi rasanya di saat yang sama operasi kekuasaan sudah dilakukan dan konon kabarnya menurut informasi spekulatif syarat yang diarahkan oleh MK bukan lagi soal umur. MK katanya tidak akan menyentuh soal umur, Bung. Tetapi memberikan celah terkait dengan konteks pengalaman sebagai kepala daerah. Kepala daerah itu dimasukkan. Jadi pokoknya intinya itu Mas Gibran bisa maju lah. Gitu. Betul. Ya jelas lah. Kan MK pamannya sendiri. Aduh, ini ya Allah ya. Ini Pak Jokowi 9 tahun aja udah begini. Apa kabar Soeharto ya? Kalah Pak Harto sama Pak Jokowi ini. Jadi 9 tahun aja dong. Jokowi presiden, Bobi mantunya wali kota, Gibran wali kota, Kaisang ketua umum PSI, ketua umum partai, ya kan? Satu lagi, ya. Si ketua MK. Wah, keren. Gas. Nah, tapi kalau misal situasi ini terjadi betul, saya berkeyakinan bahwa kemudian akan terjadi perang bubat antara Pak Prabowo dan juga PDIP. Bagaimanapun juga saya menghargai Opung tadi mencoba untuk menahan betul diksi-diksi yang cukup berpotensi memantik. Tapi kalau saya bahasakan, Opung sebenarnya ingin menyuarakan kekecewaan yang begitu besar terhadap apa? Ya sebenarnya ini adalah sebuah fakta pengkhianatan. Iya, ditahan diksinya, bilang aja khianat gitu kali ya. Iya, pakai ditahan dulu. Iya kan, tapi nggak ngomongin khianat, tapi ngomongin etika ini, nggak habis pikir. Iyalah, serah. Yang pasti kayaknya panas ya PDIP ya. Ya, artinya apa? Kita hargai Opung mencoba untuk menahan diri itu. Tetapi bagaimanapun juga Mas Gibran, kalau misal dia kemudian maju menjadi cawapres Pak Jokowi, Pak Prabowo, secara otomatis dia mengabaikan untuk kesekian kalinya dari keluarga Pak Jokowi terhadap apa yang diarahkan oleh PDIP itu sendiri. Kekecewaan besar. Tinggi itu. Iya, betul. Jadi kalau misal tadi dibahasakan dari Opung Panda, sebenarnya Opung Panda ingin menyampaikan kalau sampai Gibran kemudian menjadi cawapres dari Prabowo, maka Gibran dan keluarga Pak Jokowi tidak bermoral. Gibran dan keluarga Pak Jokowi tidak tahu balas budi, tidak tahu etika. Clear. Iya, clear banget itu. Itu katanya Panda tadi itu. Iya. Gua ketawa. Tapi bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang wajar. Karena bagaimanapun juga PDIP, Bu Mega memang betul memiliki kontribusi besar terhadap upaya membesarkan nama besar Jokowi sendiri. Memang bagaimanapun juga kekuasaan itu sesuatu yang membuat kita, manusia pada umumnya, ya akan kembali ke situ tertarik. Kalau misal dulu Pak Jokowi mengatakan anak saya tidak ada yang suka kekuasaan, tidak ada yang suka politik. Dan tidak akan terjun ke politik, tidak itu 2019. Fakta semuanya terjun ke politik. Omong, ada 3 orang yang sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik. Tapi dia nggak pernah dia ngomong begitu. Pernah. Nggak bahwa anaknya tidak di politik. Ada pernyataan dari Presiden Jokowi. Pernyataan resmi di 2015, kemudian diulang lagi 2018. Oke. Ada Pak Panda. Jadi emang lucu nih politik Indonesia. Kalau Babe gimana? Gue seneng kalau Gibran jadi wakilnya Prabowo. Biar makin rame aja nih. Biar makin rame PDIP sama Jokowi. Dan Jokowi kan katanya Panda juga sendiri kan yang bilang bahwasannya Pak Jokowi itu pendendam. Iya mungkin Pak Jokowi karena dendam disebut petugas partai kali ya. Sekarang unjuk kuasa dengan jadikan, wah ini keren. Anaknya Jokowi ketua umum partai, levelnya sama kayak Bu Mega. Dan itu kemarin disambut sama Prabowo. Ini keren. Hiburan sedikit guys. Kita lihat hiburan bagaimana Jokowi versus PDIP. Iya gitu aja guys dari gue. Gue minta maaf kalau salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawa gue enak kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.